Bab 3551 Silas menjelajah gratis. Levi tahu itu akan sia-sia bahkan jika dia bisa mengetahui siapa musuhnya saat itu juga, karena dia bisa menjadi ancaman serius jika dia berhasil menemukan garis lei spiritual yang besar. Semua akan terlambat saat itu. Meskipun Levi tidak yakin seberapa kuat musuhnya, fakta bahwa dia tidak peduli untuk mengungkapkan jenis kelaminnya berarti dia semakin berani. Tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan yang sebenarnya dia miliki untuk mendukung tingkat kepercayaan itu. Saya mungkin telah membaik, tetapi saya masih khawatir dia akan terlalu banyak untuk saya tangani. Untuk beberapa alasan, Levi memiliki firasat buruk bahwa musuhnya akan mengejarnya. Pria itu benar, karena Gloria memang telah selesai melahap ley line spiritual Ortus. Karena ukuran garis ley spiritual, dia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kekuatan Gloria telah mencapai tingkat yang bahkan dia tidak bisa jelaskan. Merasa dalam kendali mode belanja segalanya, Gloria mulai mengembangkan kompleks dewa. Seolah-olah seluruh dunia adalah taman bermainnya. Jika dia bisa melahap garis lei spiritual cetus dan semua ramuan ajaib, wanita itu akan mencapai keadaan yang tak terbayangkan. Sayangnya, ada masalah. Gloria tahu bahwa teknik dan tulang spiritualnya memiliki batas. Meskipun sepertinya tidak karena Gloria masih bisa terus melahap dan tumbuh, dia tahu dia akhirnya akan mencapai titik di mana dia tidak bisa lagi melahap. Gloria merencanakan ke depan dan bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan setelah mengalahkan Levi dan menyatukan Ordo Glorian. Itu sepertinya akhir dari perjalanannya. Oleh karena itu, Gloria memutuskan untuk mengambilnya selangkah demi selangkah dan khawatir tentang batas ketika dia mencapainya. Untuk saat ini, aku harus melahap sebanyak mungkin sampai aku cukup kuat untuk menghancurkan Levi. Setelah sebulan berlalu, Gloria tumbuh lebih kuat, dan begitu pula Silas. Lagi pula, semakin ganas melahapnya, semakin biadab yang dia dapatkan. Hanya dalam sebulan, Silas mampu melampaui Sof. Selain Levi dan aku, kurasa tidak ada orang yang cocok untukmu. Saatnya untuk membebaskan Anda dan melihat apa yang dapat Anda lakukan. Ingatlah untuk menghindari Levi. Anda dapat bermain-main dengan yang lain dan memutuskan apakah Anda ingin membunuh mereka. Saya menyarankan agar Anda membuat satu pertunjukan untuk mereka. Gloria memutuskan untuk membiarkan Silas berkeliaran bebas sehingga mereka yang ingin membalas dendam padanya bisa melihat betapa kuatnya dia. Wanita itu menikmati melucuti kesempatan orang lain untuk membalas dendam dan membuat mereka merasa benar-benar tidak berdaya. Jangan khawatir, Guru. Saya akan memberi mereka pertunjukan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Janji Silas dengan senyum licik. Sementara Gloria terus melahap, Silas pergi. Azure Dragon dan yang lainnya, yang masih sibuk dengan penyelidikan mereka, adalah orang pertama yang ingin dikunjungi Silas. Bagaimanapun, Silas memiliki tulang spiritual mereka di dalam dirinya. Seperti Gloria, pria itu hanya ingin mengejek Azure Dragon dan yang lainnya. Mereka pasti putus asa untuk menemukanku. Silas dan Gloria yakin bahwa kelompoknya masih pahit setelah kalah dari mereka. Mereka pasti berada di ambang kehilangan akal sehat mereka mencoba menemukanku. Namun, Silas segera menyadari bahwa tidak ada yang mencarinya sama sekali. Seolah-olah Azure Dragon dan yang lainnya tidak peduli untuk membalas dendam. Bagaimana ini mungkin? Menurut prediksi Gloria, mereka harus dihantui oleh kebutuhan mereka akan balas dendam, jadi mengapa mereka tidak terlihat seperti itu? Apa yang sedang terjadi? Pada saat itu, Silas dipenuhi dengan kebingungan. Dia bisa mengerti mengapa Levi tidak terlalu pendendam tetapi bingung bahwa Azure Dragon dan yang lainnya, yang telah dia hancurkan, tidak berniat memburunya. Kelompok itu tampak begitu sibuk dengan sesuatu yang lain sehingga seolah-olah mereka benar-benar telah melupakannya. Bab 3552 Apakah Anda pikir Anda bisa melakukannya? Aku tidak percaya. Aku akan muncul di depanmu. Dan ketika itu terjadi, apakah kamu masih bisa tenang saat melihatku? Aku akan membuatmu melihatku tanpa daya saat tidak bisa melakukan apa-apa. Silas tertawa sambil berseru. Pada saat itu, Ordo Glorian telah berkembang ke tingkat kekuatan tertentu di mana mereka memiliki pengaruh di seluruh dunia. Selain itu, Silas juga adalah komisaris Ordo Glorian, dan dia memiliki kekuatan untuk memanipulasi segala sesuatu di dalamnya. Silas, kami telah menemukan bahwa Levi tidak berada di pangkalan untuk saat ini. Dia akan kembali dalam waktu sekitar 3 jam.
Meskipun orang-orang dari Ordo Glorian tidak tahu kemana Levi pergi, mereka tahu bahwa dia telah meninggalkan markas. Bagaimanapun, memantau pangkalan adalah permainan anak-anak bagi Gloria. Dia bahkan tahu tentang fasilitas bawah tanah. Meskipun dia tidak bisa mengetahui keberadaan Levi, dia tahu seluk-beluk pangkalan itu. Oke, kalau begitu aku akan langsung ke markas. Silas tersenyum. Floyd tidak dapat menemukan informasi apapun karena ada orang yang membenci Gloria di mana-mana. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain berkultivasi di pangkalan. Phoenix dan yang lainnya telah mengawasi Floyd baru-baru ini, jadi mereka hanya kembali saat ini. Selain Levi, semua orang ada di pangkalan. Setelah mendapatkan informasi yang dapat dipercaya, Silas berangkat ke pangkalan. Oleh Levi saat mereka keluar bukanlah apa yang ada dalam pikiran Silas dan Gloria. Oleh karena itu, informasi yang mereka miliki harus akurat. Pada saat ini, Phoenix dan yang lainnya meringkas intelijen yang telah mereka kumpulkan, dan Floyd, Forlevia, dan yang lainnya sibuk berkultivasi. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari luar pangkalan. Levi, aku di sini. Apakah Anda tidak ingin balas dendam? Anda tidak harus datang kepada saya. Saya sendiri datang kepada Anda. Suara itu sekeras guntur, bergema di setiap sudut pangkalan. Suara ini terdengar familiar. Semua orang secara bersamaan menghentikan apa yang mereka lakukan dan berkumpul di luar. Peringatan penyusup. Semuanya, hati-hati. Semua orang mulai bergerak dengan penuh semangat. Levi telah menyebutkan skenario ini sebelumnya dan memberi mereka solusi untuk mengatasinya. Namun, mereka diberitahu untuk segera mundur dan bersembunyi di fasilitas bawah tanah jika situasinya lebih dari yang bisa mereka tangani. Silas berdiri di luar dan tertawa ketika dia melihat semua orang bekerja keras. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Tuanku akan melakukannya. Adapun saya akan membakar tempat ini ke tanah dan tidak meninggalkan siapapun yang tidak terluka. Petik 2. Floyd dan yang lainnya dengan cepat keluar. Itu kamu. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Silas, mereka sangat marah. Mereka tidak bisa lagi menenangkan saraf mereka. Tidak heran suara itu terdengar akrab. Itu dia. Levi dan yang lainnya telah membujuk dan mengubah pikiran Azure Dragon dan yang lainnya, mereka tidak lagi ingin membalas dendam tetapi untuk menyelidiki Gloria. Namun, ketika mereka melihat Silas, semuanya berubah. Mereka tidak bisa menahan emosi mereka. Mereka sangat marah sehingga darah yang mengamuk di dalam diri mereka telah mencapai titik didihnya. Floyd berbagi sentimen yang sama. Dia benar-benar ingin membalas dendam. Forlevia dan yang lainnya sangat terkejut melihat Silas hingga mata mereka hampir keluar dari rongganya. Silas, kamu cukup berani. Kami belum mengejarmu, namun kamu berani muncul di hadapan kami. Floyd meraung. Pada saat itu, ratusan aura kuat terfokus pada Silas. Mereka semua ingin mencabik-cabiknya. Tuan kita tidak ada di sini hari ini, jadi kita akan membalas dendam sebagai gantinya. Serang, sekaligus, teriak Floyd. Azure Dragon dan yang lainnya menimpali juga. Pada saat ini, mereka ingin mengambil tindakan sendiri dan membalas dendam. Meskipun mereka tidak lagi memiliki tulang spiritual, mereka mengandalkan teknik Forlevia dan meningkat pesat. Oleh karena itu, mereka telah memperoleh kekuatan yang cukup kuat untuk membalas dendam. Secara kebetulan, Levi tidak ada di sana, dan mereka ingin balas dendam. Baiklah. Ayo bunuh dia bersama. Semua orang berteriak serempak. Namun, Silas tersenyum menghina. Kamu pikir kamu bisa melakukan itu? Ledakan. Aura jahat yang sangat besar meletus dari tubuh Silas dan menyelimuti lapangan. Bab 3553 Takdir lebih buruk dari kematian. Silas mengeksekusi tekniknya, dan aura menakutkan dan tak tertandingi menyebar langsung ke segala arah. Saat semua orang menyerbu ke arah Silas dengan niat untuk membunuh, mereka dipukul mundur oleh tekanan energinya yang sangat besar. Apakah Silas benar-benar sekuat itu? Ini tidak bisa dipercaya. Bagaimana dia melakukannya? Ekspresi semua orang berubah drastis. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Silas menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Bukankah kamu mengatakan kamu ingin membunuhku? Ayo, datang padaku sekaligus. Ayo. Silas berteriak dan memberi isyarat agar mereka mendekat dengan jarinya. Dia mengejek kita. Sudah jelas. Kau yang memintanya, Silas. Naga Azure meraung. Pembuluh darah di dahinya melebar,
dan matanya sedikit merah. Yang lain sama. Tapi pertama-tama, kamu harus memiliki kekuatan untuk melakukannya. Silas berdiri dengan tangan di belakang, penuh percaya diri. Baginya, tidak ada yang bisa menjadi ancaman baginya selain Levi dan Gloria. Aku akan membunuhmu. Floyd tidak bisa menahan diri lagi. Dia menyerang ke depan untuk melancarkan serangan. Menggunakan tekniknya, Floyd memusatkan aura di tubuhnya pada kepalan tangan kanannya dan mengayunkannya ke arah kepala Silas. Floyd tidak menahan apapun. Itu adalah pukulan terkuatnya. Setelah berlatih teknik Forlevia, kekuatannya menjadi jauh lebih menakutkan. Itu dia. Silas mencibir dan berdiri tegak. Tidak hanya dia tidak menghindari pukulan yang masuk, dia juga memberikan pukulan ke arah Floyd. Gedebuk. Suara teredam terdengar, dan Floyd dikirim terbang seperti layang-layang yang rusak. Pada akhirnya, tubuhnya terbanting keras ke tanah. Jika bukan karena fisiknya yang kuat, dia pasti sudah mati. Floyd memuntahkan darah dari mulutnya, dan tubuhnya terluka parah. Keheningan terjadi. Satu pukulan. Floyd, yang dianggap sebagai murid Levi yang paling berharga, dikalahkan dalam satu pukulan. Tanpa membiarkan Floyd mengatur napas, Silas berlari ke arahnya dan menginjak dadanya dengan kakinya. Jangan mendekat. Kalau tidak, Floyd akan mati. Hanya dengan satu kalimat dari Silas, semua orang yang hendak menyelamatkan Floyd terhenti. Sungguh memalukan bahwa kamu adalah murid Levi. Apakah Anda mencoba mempermalukannya? Lihatlah dirimu yang menyedihkan. Anda tidak seperti dia. Jadi bagaimana jika kamu berbakat? Kamu masih lemah. Kamu tidak berharga. Silas mulai mengejek Floyd. Kata-kata itu terdengar sangat akrab bagi Floyd sehingga dia putus asa. Gloria pernah mengatakan hal serupa. Mungkinkah aku benar-benar orang yang putus asa yang tidak bisa mencapai apa-apa? Tidak heran Gloria memarahiku dengan kemarahan seperti itu. Apa gunanya tetap hidup ketika musuh menginjak-injak saya dan saya tidak berdaya untuk melawan? Jika rasa sakit di tubuhnya adalah kerusakan fisik, maka kata-kata Silas adalah kerusakan emosional. Kata-katanya menghantam jauh ke dalam jiwa Floyd dan menghancurkan semangatnya. Pada saat itu, Floyd sudah mempertimbangkan opsi bunuh diri. Tolong bunuh aku, Floyd berkata dengan putus asa. Silas berkata dengan nada mengejek, di dunia ini, mati selalu menjadi jalan keluar yang paling mudah. Jadi aku tidak akan membunuhmu. Aku bahkan tidak akan membunuh mereka. Saya ingin Anda menyaksikan saat saya tumbuh lebih kuat dan cukup kuat untuk Anda kagumi. Gagal membalas dendam dan menjalani nasib yang lebih buruk daripada kematian, betapa indahnya itu. Semakin dia berbicara, semakin dia menjadi bersemangat. Sebaliknya, Floyd menjadi semakin terdemoralisasi. Kamu binatang. Suara Floyd sedikit serak, dengan nada putus asa. Gedebuk. Silas menendang Floyd seperti bola. Retakan. Terdengar suara patah tulang yang samar. Untungnya, semua orang bereaksi dengan cepat dan menangkapnya. Jika tidak, Floyd kemungkinan akan mengalami cedera serius. Sekarang giliranmu. Silas tersenyum. Ayo bunuh dia. Azure Dragon dan yang lainnya mulai menyerang lagi. Meskipun mereka baru-baru ini mencurigai Floyd membocorkan keberadaan Levi, hubungan mereka sangat mendalam. Setelah melihat tubuhnya yang hancur, mereka tidak bisa menahan perasaan marah. Bab 3554 Apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Selain itu, setelah Silas menggali tulang spiritual mereka, dendam lama dan baru itu hanya membuat mereka semakin membencinya. Mereka mengubah kemarahan mereka yang tak terbatas menjadi serangan habis-habisan. Mereka bersumpah akan membunuh Silas di tempat. Apakah kamu pikir kamu bisa menang dengan angka? Silas mencibir, kalian hanyalah sekelompok orang lemah. Saya akan menunjukkan kepada Anda perbedaan kekuatan kami yang tidak dapat diatasi. Petik 2. Silas berdiri diam saat dia melihat serangan terkoordinasi dari Azure Dragon dan yang lainnya. Kamu hanya semut bagiku. Aku bisa menghabisimu hanya dengan jentikan jariku. Silas terkekeh. Alih-alih menghindar, dia melakukan hal yang sama lagi dengan melemparkan beberapa pukulan ke arah Azure Dragon dan yang lainnya. Kelancangan. Azure Dragon dan yang lainnya sangat marah. Tinju mereka bergerak sangat cepat sehingga mereka bersiul tertiup angin. Nyah. Silas langsung membuat Azure Dragon dan yang lainnya terbang. Astaga. Azure Dragon dan yang lainnya terlempar ke belakang. Gedebuk. Saat di udara, mereka berlima memuntahkan darah, dan vitalitas mereka telah layu ke titik kritis.
Kamu ingin membalas dendam dengan tingkat kekuatan itu. Betapa bodohnya. Silas terus mengejek mereka. Pada saat itu, egonya telah mencapai kepuasan terbesar. Kamu harus datang padaku sekaligus. Silas dingin. Keheningan melanda pangkalan. Amarah, penghinaan, putus asa. Semua orang di pangkalan mengalami segala macam emosi negatif. Kondisi mental Azure Dragon dan yang lainnya tidak lebih baik dari Floyd atau bahkan lebih buruk. Silas adalah orang yang menggali tulang spiritual mereka. Dia adalah musuh bebuyutan mereka. Mereka adalah satu-satunya yang tahu upaya yang harus mereka lakukan untuk mengatasi trauma yang mereka alami hari itu. Pada saat ini, musuh mereka bertindak arogan di depan mereka, tetapi mereka berada pada titik kekalahan di mana mereka tidak memiliki cara untuk melawan. Mereka lebih baik mati di tangan Silas daripada menderita penderitaan di hati mereka. Bagian yang paling menurunkan moral adalah mereka tahu bahwa Silas tidak ingin membunuh mereka, seolah-olah dia memberi mereka kesempatan untuk hidup untuk memaksakan rasa superioritasnya. Karena kamu tidak akan melakukan apa-apa, giliranku untuk menyerang. Silas menyeringai, menunjukkan seringai haus darah. Kemudian, tubuhnya menghilang. Hati-hati, semuanya. Masuk ke formasi pertahanan. Zoe menasihati dengan keras. Semua orang bertindak cepat dan cepat membentuk formasi defensif. Bagaimanapun, mereka adalah teman lama yang telah berjuang bersama selama bertahun-tahun dan telah mengembangkan chemistry yang substansial. Berhenti melawan. Kalian hanyalah sekelompok orang lemah, kata Silas mengejek. Bam, bam, bam. Bayangan Silas melintas di medan perang mode belanja, dan tubuh terbang kemanapun dia bergerak. Mereka yang mengalami luka ringan mengalami patah tulang, dan mereka yang mengalami luka berat meninggal di tempat. Ark, jeritan kesakitan terdengar satu demi satu terus-menerus. Silas tidak mengeluarkan pukulannya saat menyerang para elit di base. Hanya dalam 10 menit, serangan gencarnya telah menyebabkan banyak korban di kalangan elit. Silas seperti harimau dalam kawanan domba, menyembelih siapapun di hadapannya sambil menikmati prosesnya. Haha, ini menggembirakan. Kamu begitu penuh dengan dirimu sendiri ketika kamu membantai klanku, bukan? Dunia terus berubah, dan akhirnya giliranmu untuk merasakan rasa sakit yang aku derita saat itu. Silas tertawa terbahak-bahak. Dia juga melukai beberapa orang lagi saat dia berbicara dan tertawa. Pada saat yang sama, Silas tampaknya mengamuk. Sambil memukuli para elit, dia juga menghancurkan bangunan di pangkalan seperti orang gila. Banyak bangunan rata dengan tanah oleh ledakan energinya yang kuat. Puing-puing dan dinding yang rusak berjatuhan di mana-mana. Silas semakin bersemangat saat dia bertarung. Dia menikmati kehancuran pangkalan, dan kebenciannya terhadap klannya yang terbunuh juga sangat berkurang. Kau begitu tinggi dan perkasa, bukan, Levi? Aku akan meruntuhkan bentengmu. Apa yang bisa kau lakukan padaku, Levi? Segera, saya akan sampai pada titik di mana Anda bahkan tidak bisa mengalahkan saya. Namun, ketika Silas sedang menyombongkan diri, sebuah suara lembut datang. Mundur, kalian semua. Aku akan menjaganya. Bab 3555 Teknik Misterius. Silas menoleh ke arah suara itu dan melihat Forlevia berbicara. Apakah kalian mengandalkan seorang anak kecil? Betapa banyak sampah. Hahaha. Silas mengucapkannya dengan mengejek. Meskipun Azure Dragon dan yang lainnya marah, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Potong omong kosong dan bertarung. Alasan Forlevia tidak melibatkan dirinya dalam pertarungan sebelumnya adalah karena dia menyembuhkan Floyd, Azure Dragon, dan yang lainnya. Setelah memastikan bahwa orang-orang itu akan hidup, Forlevia siap bertarung. Evie, hati-hati. Silas sangat kuat. Floyd telah mendapatkan kembali sebagian kekuatannya setelah disembuhkan. Azure Dragon dan yang lainnya juga khawatir, jadi mereka semua menyarankan Forlevia untuk berhati-hati. Meskipun mereka tahu Forlevia kuat, mereka menganggap Silas jauh lebih kuat dibandingkan. Kerumunan dengan cepat membuka jalan. Pada saat yang sama, Silas tidak tertarik untuk melawan yang lain lagi. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada Forlevia. Menurut Gloria, teknik saya berasal dari Evie, jadi saya tidak boleh meremehkannya. Silas kemudian dengan cepat menganalisis gelombang energi Forlevia. Setelah melakukan itu, ekspresinya berubah santai. Evie kuat. Heck, dia mungkin individu terkuat di kamp musuh. Namun, aku jauh lebih kuat darinya. Kamu masih sangat muda, tetapi kamu tidak menghormati orang yang lebih tua.
Aku akan mendidikmu atas nama Levi, kata Silas nakal. Kamu tidak memenuhi syarat. Tanpa membuang waktu, Forlevia meluncurkan serangannya. Serangannya tidak terlihat mewah. Di permukaan, itu tampak seperti pukulan biasa. Meski begitu, Silas tidak berani memperlakukannya seperti dia memperlakukan Floyd dan yang lainnya. Itu karena dia memperhatikan bahwa ketika Forlevia meluncurkan serangannya, sepertinya dia telah mengintegrasikan ruang ke dalam pukulannya. Pukulan itu dipenuhi dengan elemen langit dan bumi, dan gelombang energinya cukup kuat untuk menggerakkan gunung dan lautan. Dia kuat. Silas ingin menghindarinya, tetapi ketika dia akan melakukannya, dia menyadari bahwa kekuatan tak terlihat sedang membatasi gerakannya. Apa yang sedang terjadi? Silas tercengang. Ini akan sangat memperlambat saya. Pada saat dia tersentak, sudah terlambat baginya untuk menghindari pukulan itu. Kalau begitu, ayo bertarung. Silas menyalurkan tekniknya dan melemparkan pukulan balik ke Forlevia. Aku jauh lebih kuat darimu. Aku ragu aku akan kalah melawanmu. Silas memperkuat serangannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, pemandangan itu dipenuhi dengan suara energi yang saling bertabrakan. Dalam hitungan detik, keduanya sudah bertabrakan puluhan kali. Fluktuasi energi yang kuat menyebar. Seolah bangunan di pangkalan belum rusak parah, gelombang energi telah menghancurkan semuanya. Bang! Ledakan lain terdengar di udara. Mengikuti suara itu, Forlevia dan Silas terlihat terlempar ke arah yang berlawanan. Ledakan! 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 Pada saat Silas berhenti, dia terkubur di tanah Iolite dari lutut ke bawah. Baru saat itulah recoil yang kuat dari tumbukan mereda. Forlevia dikirim terbang 100 kaki ke belakang. Tidak seperti Silas, dia mendarat dengan lembut di tanah. Seolah-olah tubuhnya ditopang oleh kekuatan tak kasat mata. Namun, Iolite di sekitarnya sudah hancur berkeping-keping. Jelas, menahan kekuatan itu tidak semudah kelihatannya. Bagaimana ini mungkin? Kebingungan tertulis di seluruh wajah Silas. Dalam hal kekuatan, aku jauh lebih kuat darinya. Mengapa saya tidak memiliki keuntungan apapun ketika kita bertarung barusan? Menghadapi perbedaan kekuatan yang begitu besar, saya ingin melihat bagaimana Anda berencana memenangkan ini. Sekali lagi, Silas menyalurkan teknik Forlevia. Saat itu, energi spiritual di sekitarnya semua mengalir ke tubuh Silas dengan cepat. Dari mana kamu mendapatkan teknik itu? Forlevia terkejut. Aku akan memberitahumu tentang itu jika kamu bisa menang melawanku. Silas menyeringai dan menyerang Forlevia lagi. Bab 3556 Forlevia yang kuat. Baik, kami akan berjuang sampai akhir. Forlevia tidak bergeming, meskipun menghadapi serangan tanpa henti dari Silas. Dia kemudian menyalurkan teknik yang dia buat. Saat itu, Forlevia telah mengintegrasikan alam ke dalam dirinya. Pada saat itu, seolah-olah dia ada di mana-mana, dan sepertinya dia telah mencapai keadaan misterius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dentang, dentang. Kedua energi spiritual mereka berubah menjadi entitas fisik dan saling bertabrakan. Pada awalnya, orang-orang yang menyaksikan pertempuran masih bisa melihat sosok mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai melihat bayangan yang tak terhitung jumlahnya di depan mata mereka, disertai dengan suara pedang yang bertabrakan. Sial, setelah beberapa ratus putaran pertempuran, Silas mulai kehilangan ketenangannya. Dia menyadari bahwa meskipun kemampuannya jauh lebih baik daripada Forlevia dan dia bisa menyerap lebih banyak energi daripada dia tidak bisa menyakiti Forlevia seperti yang dia inginkan. Dia merasa seolah-olah Forlevia tidak berjuang sendirian. Sebaliknya, dia melawan alam itu sendiri. Aku tidak bisa melanjutkan pertempuran ini. Begitu Levi kembali, aku tidak akan bisa kabur. Pada pemikiran itu, Silas membuat keputusan dan menggunakan tipu muslihat sebelum melarikan diri ke arah timur laut. Forlevia menghela nafas ketika dia melihat Silas menghilang dari pandangannya karena keraguannya terbukti. Teknik yang digunakan Silas adalah teknik melahap yang aku buat. Bagaimana dia tahu teknik itu? Evie, kamu baik-baik saja. Kerumunan mendekatinya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Forlevia sembuh seketika, dan itulah keajaiban mengintegrasikan alam ke dalam diri sendiri. Setelah Silas melarikan diri, dia langsung pergi ke jalur spiritual cetus dan memberitahu Gloria tentang pertempuran itu. Kerja yang baik, kamu telah memberi Levi pelajaran. Gloria senang dengan apa yang terjadi. Tapi Tuan, Evie jelas tidak sekuat saya.
Bagaimana mungkin meskipun saya sudah mencoba yang terbaik, saya gagal menjatuhkannya. Saya merasa seperti dia memiliki alam, dan saya benar-benar didominasi. Silas benar-benar kecewa. Rencanaku adalah memusnahkan markas Levi. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Bagaimana saya bisa didominasi oleh seorang anak pada akhirnya? Ini tidak masuk akal. Gloria mengerutkan kening sebagai tanggapan. Pada saat itu, dia sama bingungnya. Dia putri Levi, baiklah. Dia sesuatu. Sangat menarik untuk mendengar bahwa dia bisa bertarung melawan seseorang yang lebih tinggi dari kelasnya. Amati pangkalan dan fokus pada anggota inti itu. Jika ada apa-apa, laporkan padaku segera, Gloria menginstruksikan dengan suara berat. Dicatat. Silas kemudian bertanya, apakah Anda memiliki rencana induk, Guru? Tidak persis, tapi saya pikir akan sangat bagus jika kita bisa mendapatkan tulang spiritual Evi, jawab Gloria. Saat dia terus melahap garis lei spiritual, dia menyadari dia bisa mencapai batas segera. Ada batasnya karena tulang spiritual saya tidak asli. Jika saya bisa mendapatkan tulang spiritual devourer alami Evi, saya bisa melahap ley lines spiritual dengan mudah. Selain itu, saya bahkan bisa melahap tanpa batas. Kalau begitu, Tuan, mengapa kita tidak mengalihkan perhatian Levi dan memancingnya pergi? Sementara dia sibuk dengan saya, tidak ada seorang pun di pangkalan yang cocok untuk Anda, Guru. Bukankah kamu bisa mendapatkan tulang spiritual Evi dengan mudah? Silas menyarankan dengan sinis. Gloria melambaikan tangannya sebagai tanda penolakan dan menjawab, kami sudah melakukan hal serupa terakhir kali, jadi aku ragu Levi akan jatuh pada trik yang sama 2 kali. Mari kita tidak berpikir terlalu banyak tentang itu. Sebelum kita merencanakan lebih jauh, saya akan menyelesaikan melahap ley line spiritual cetus. Memimpin. Iya Tuan. Silas menjawab dengan hormat. Seringai jahat melintas di bibir Gloria. Levi, aku akan menghancurkanmu setelah aku selesai melahap ley line spiritual cetus. Tunggu aku, Levi. Dia mengumumkan. Bab 3557 Silas memiliki teknik yang sama seperti saya. Sementara itu, semua orang pergi ke markas pertahanan bawah tanah untuk bersembunyi. Pada saat itu, moral semua orang telah mencapai titik terendah, dan suasana di sana sangat menyedihkan. Floyd bisa menjadi orang yang mendapat pukulan paling keras. Meskipun dia sudah mendapatkan kembali lebih dari setengah kekuatan fisiknya, kondisi mentalnya jauh dari baik-baik saja. Silas terus muncul di benaknya. Kau mempermalukan tuanmu. Kamu tidak berharga. Kamu sampah. Untuk beberapa alasan, suara Gloria secara bertahap tumpang tindih dengan Silas, dan ejekan terus terngiang di kepalanya. Seperti tsunami, suara-suara itu menghancurkan Floyd dari dalam. Ark, hancur, Floyd menjerit. Setelah itu, dia membenamkan kepalanya di lengannya. Yang tersisa dalam tatapannya hanyalah kekosongan, dan kehidupan tersedot keluar dari tubuhnya. Azure Dragon dan yang lainnya tidak lebih baik dari Floyd. Butuh banyak upaya bagi mereka untuk mengatasi trauma kehilangan tulang spiritual mereka. Saat itu, mereka harus mengatasi trauma yang lebih besar. Saya berdiri di sini, dan tidak ada yang bisa Anda lakukan. Kalian hanyalah sekelompok orang lemah. Apakah kalian mencari balas dendam? Dengan kemampuan kecilmu itu, bermimpilah. Seperti Floyd, kata-kata Silas terus mengalir di benak mereka. Azure Dragon dan yang lainnya menghidupkan kembali malam ketika mereka kehilangan tulang spiritual mereka. Ark, Azure Dragon dan yang lainnya berteriak putus asa. Mereka benar-benar tidak puas, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Azure Dragon dan yang lainnya segera jatuh ke dalam jurang kebencian dan ketidakberdayaan yang ekstrim. Zoe ingin menghibur Azure Dragon dan yang lainnya, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Sebaliknya, yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas tanpa daya. Karena para pemimpin sudah sedih, yang lain berada dalam kondisi yang sama. Suasana di pangkalan pertahanan bawah tanah benar-benar suram dan menyedihkan. Ketika Levi kembali, dia terkejut melihat pangkalan itu hancur. Apa yang terjadi di sini? Levi pergi ke markas pertahanan bawah tanah dan bertanya dengan suara yang dalam. Terlepas dari kedatangan Levi, Azure Dragon, Floyd, dan yang lainnya masih berkecil hati. Bagaimanapun, mereka menderita pukulan mental terbesar. Zoe melanjutkan untuk memberitahu Levi apa yang sebenarnya terjadi. Silas menjadi sekuat itu dalam sebulan. Setelah bingung sejenak,
Levi dengan cepat sadar. Silas pasti menggunakan cara wanita itu untuk memperkuat dirinya. Dalam hal ini, teknik sakit yang mereka latih sepertinya hal yang biasa bagi mereka, dan mereka tidak berencana untuk membatasi penggunaannya. Pada saat yang sama, ambang batas untuk berkultivasi tampaknya rendah. Ini aneh dan menarik. Ayah, kurasa teknik yang digunakan Silas adalah, Forlevia berhenti sejenak dan melirik Floyd dengan prihatin sebelum melanjutkan, tekniknya mirip dengan yang aku buat. Begitu kata-kata itu jatuh, semua orang terkejut. Floyd, yang benar-benar putus asa, tiba-tiba duduk tegak. Pada saat itu, pikirannya yang tidak teratur tidak bisa tidak fokus pada orang tertentu. Gloria, nama Gloria langsung muncul di benak Floyd. Jika teknik yang digunakan Silas memang teknik yang diciptakan Forlevia, hanya ada satu cara dia bisa mendapatkannya. Tidak mungkin Gloria. Dia memiliki begitu banyak kesempatan untuk mendapatkan teknik Forlevia, tapi dia tidak pernah bergerak untuk itu. Aku bahkan orang yang secara sukarela mengungkapkan teknik Forlevia padanya. Bagaimana mungkin Gloria? Floyd terus berusaha meyakinkan dirinya sendiri sebaliknya. Lanjutkan, Evie. Beritahu kami apa yang ada di pikiranmu, desak Levi. Perhatian semua orang tertuju pada Forlevia. Floyd sangat memperhatikannya karena dia takut dia akan menyimpulkan bahwa teknik yang digunakan Silas adalah miliknya. Bab 3558 Levi menemukan jalan. Bahkan, dia bahkan berdoa untuk Gloria. Silahkan, jangan terlibat dalam hal ini. Kalau tidak mungkin dia bisa membersihkan namanya. Itu tidak mungkin dia. Orang lain pasti membocorkannya. Lagi pula, semua orang di pangkalan tahu tentang teknik Evie. Forlevia menjelaskan, selama pertempuran, Silas telah menyerap energi spiritual dan 5 elemen di sekitarnya untuk digunakan sendiri. Untungnya, saya baru-baru ini mempelajari sesuatu yang baru tentang teknik saya, jadi saya dapat muncul dari berbagai sudut sekaligus. Kalau tidak, dia akan mengalahkanku. Petik 2. Dengan tatapan gelap, Levi bertanya dengan suara yang dalam, jika dia bisa menyerap kekuatan hidup dan 5 elemen untuk digunakannya sendiri, bukankah itu berarti dia menggunakan teknikmu dengan tepat? Mengapa Anda hanya mengatakan ada kesamaan? Petik 2. Ayah, masalahnya adalah teknik yang saya buat bertujuan untuk mengintegrasikan diri dengan alam. Pada saat yang sama, saya mematuhi hukum alam. Teknik Silas mengambil energi spiritual dengan paksa, dan itu adalah teknik yang agresif. Meski masih bisa memperkuat diri dalam waktu singkat, namun mengancam keseimbangan alam. Saya pikir metode ini akan menyebabkan konsekuensi yang mengerikan. Forlevia menjelaskan. Levi mengangguk dan melirik Floyd dari sudut matanya. Pada saat itu, Floyd tampak tertekan, tetapi dia tidak menunjukkan reaksi yang tidak normal. Melihat itu, Levi merasa sedikit lega. Evie, kamu bilang Silas menyerap 5 elemen untuk digunakan sendiri, kan? Apakah itu ada hubungannya dengan tulang spiritual yang dia ambil? Levi bertanya. Setelah merenung sejenak, Forlevia menjawab, tulang spiritual elemental memiliki efek persepsi khusus pada 5 elemen. Dengan bantuan teknik khusus klan yang menyimpang, aman untuk mengatakan bahwa itu mungkin. Petik 2. Itu menjelaskannya, kalau begitu. Levi tidak ingin meragukan orang-orang yang dekat dengannya, tapi itu masalah penting. Dia harus memverifikasinya, untuk memastikan. Semuanya, tetap di sini dan tetap waspada. Aku sedang menuju keluar. Sebelum saya kembali, tidak ada yang diizinkan meninggalkan pangkalan pertahanan bawah tanah ini, perintah Levi. Pangkalan pertahanan bawah tanah ini adalah tempat teraman sekarang. Semua orang setuju. Dengan itu, Levi segera pergi ke Holy Guild. Untuk mendapatkan ketenangan pikiran, saya harus memverifikasinya di Persekutuan Suci. Garnisun, apa yang bisa kami bantu di Persekutuan Suci? Semua orang penasaran ketika mereka melihat Levi muncul sekali lagi. Levi langsung ke intinya dan bertanya, menurut manual kuno Persekutuan Suci, apakah tulang spiritual elemental memiliki elemen Devourer? Beberapa saat sebelumnya, Persekutuan Suci diberitahu tentang apa yang terjadi di markas Levi. Karenanya, orang-orang di sana tahu apa yang ditanyakan Levi. Garnisun, tulang spiritual elemental memang memiliki elemen Devourer. Namun, kami tidak memiliki teknik yang relevan dalam catatan kami. Orang yang bertanggung jawab berhenti dan melanjutkan, dengan itu, Cetus memiliki teknik untuk memperkuat diri. Menurut manual kuno,
seorang pemimpin cetus telah mencapai kemajuan pesat berabad-abad yang lalu. Aku tahu itu. Levi merasa lega. Sepertinya wanita misterius itu dan Silas kemungkinan besar telah mengembangkan teknik dari cetus. Begitulah cara mereka bisa memperbaiki diri dengan cepat. Memang, itu bukan karena seseorang yang dekat telah membocorkan teknik Evi. Selain merasa lega, Levi sangat gembira. Murid-murid saya tidak mengecewakan saya. Ngomong-ngomong, sejauh yang kalian ketahui, apakah ada garis spiritual lain selain yang tercatat dalam manual kuno Ordo Gerejawi? Levi bertanya. Orang yang bertanggung jawab merenung sejenak sebelum menjawab, si cetus. Mereka memiliki garis ley spiritual yang besar. Mendengar itu, Levi menyipitkan matanya. Tidak heran wanita misterius itu tidak muncul di dekat garis ley spiritual sedang. Dia pasti pergi untuk melahap garis spiritual klan yang menyimpang. Bab 3559 Rasa Bahaya yang Intens. Dengan pemikiran itu, sebuah nama langsung muncul. Silas. Dia satu-satunya keturunan Ortus dan Cetus, jadi dia tahu semua rahasia kedua klan yang menyimpang itu. Selain itu, ia memiliki nyali untuk muncul sendiri untuk memamerkan kekuatannya di pangkalan. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa wanita misterius di belakangnya telah mendapatkan garis spiritual ley dari klan yang menyimpang. Wanita misterius itu tahu tentang teknik melahap, dan Silas tahu di mana garis ley spiritual berada. Apakah mereka memperdagangkan sesuatu satu sama lain? Apakah mereka dalam aliansi? Mungkinkah keduanya? Apakah salah satu dari mereka merekrut yang lain? Saat itu, ekspresi Levi berubah muram. Jika itu masalahnya, semuanya terlihat sangat buruk. Meskipun saya belum pernah menghadapi wanita misterius itu dalam pertempuran, saya masih ingat dengan jelas bagaimana dia menggunakan God Crusher untuk menyergap Floyd. Itu adalah pukulan yang kuat. Selain saya ragu ada orang lain yang bisa menahannya. Bahkan jika Evi mencoba menahannya, dia bisa terluka parah. Jika wanita misterius itu akhirnya melahap garis ley spiritual dari kedua klan yang menyimpang, dia bahkan bisa mengalahkanku. Selain itu, berdasarkan pengalaman yang saya miliki setelah berurusan dengannya beberapa kali, saya dapat mengatakan bahwa wanita misterius itu tidak hanya memiliki kecakapan tempur yang tinggi, tetapi dia juga sangat cerdas. Heck, bahkan sepertinya dia memiliki mata di semua tempat. Saya tidak akan terkejut jika dia memperhatikan seseorang yang dekat dengan saya. Tanpa petunjuk, akan sulit untuk menjaganya. Karena sudah lama sejak dia mengetahui aku menyergapnya, mungkin saja dia hampir mencapai tujuannya. Aku harus melakukan apapun untuk menghentikannya. Setelah memikirkan itu, Levi mengucapkan, persekutuan suci harus melakukan segala yang diperlukan untuk menemukan garis ley spiritual klan yang menyimpang. Jangan khawatir, Tuan Garrison. Saya akan melakukan yang terbaik. Penanggung jawab sementara berjanji kepada Levi tanpa ragu. Dia tidak melakukan itu hanya karena itu adalah instruksi dari Levi. Faktanya, itu karena dia sepenuhnya menyadari keadaannya. Penting untuk dicatat bahwa Ordo Gerejawi dan Persekutuan Suci berada di belakang pemusnahan dua klan yang menyimpang sebelum itu. Oleh karena itu, aman untuk berasumsi bahwa Silas telah gatal untuk membalas dendam sejak saat itu. Tidak hanya Silas yang semakin kuat dengan cepat, tetapi wanita misterius yang akrab dengan Ordo Eklesiastik itu juga mendukungnya. Jika mereka berdua dibiarkan tidak terkendali, Persekutuan Suci pasti akan diserang di masa depan. Sementara itu, Ordo Gereja dan Persekutuan Suci telah menderita kerugian besar, jadi mereka tidak sekuat dulu. Jika mereka bertarung melawan Silas dan wanita misterius itu, kemungkinan besar mereka akan kalah. Selalu berikan informasi baru untuk saya. Dengan itu, Levi pergi dan kembali ke markas pertahanan bawah tanah. Levi melakukan hal yang sama dengan menginstruksikan bawahannya untuk menemukan garis ley spiritual klan yang menyimpang. Dengan base camp sebagai pusatnya, semua orang menyebar untuk melakukan pencarian setelah mendapatkan instruksi dari Levi. Pada saat itu, Levi bisa merasakan rasa bahaya yang mendekat. Wanita misterius dan Silas semakin kuat dengan kecepatan ekstrim. Begitu dia berhasil melahap garis ley spiritual dari kedua klan yang menyimpang, kekuatannya akan meningkat lagi. Ketika dia mendapatkan kemampuan untuk melawanku, Silas akan cukup kuat untuk membantai semua orang di markas. Jika itu terjadi, saya pikir Evi akan menjadi satu-satunya orang yang mampu melawan. Adapun sisanya, mereka akan menjadi tidak berdaya seperti bebek yang duduk. Setelah pertempuran dengan Silas,
hampir semua bangunan di pangkalan hancur. Pada saat yang sama, banyak elit dan murid telah tewas. Adapun anggota inti, seperti Azure Dragon, Floyd, dan yang lainnya, mereka benar-benar terdemoralisasi. Floyd bertingkah seperti mayat berjalan. Sepertinya kata-kata Silas telah menghancurkannya. Azure Dragon dan yang lainnya juga sama putus asanya. Seolah-olah mereka menghidupkan kembali trauma kehilangan tulang spiritual mereka. Silas sendiri telah menimbulkan semua itu. Sialan. Marah, Levi mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga mengeluarkan suara retak. Tunggu saja, Silas. Tidak peduli apa yang diperlukan, aku akan menemukanmu, dan aku akan membunuhmu. Bab 3560 hancur secara psikologis. Kilatan dingin muncul di mata Levi ketika dia mengucapkan, aku bersumpah akan membuatmu membayar. Sementara itu, di suatu tempat di dekat garis lei spiritual cetus, terdengar Silas bersin beberapa kali berturut-turut. Dia bahkan gemetar karena dia merasa agak kedinginan. Azure Dragon dan yang lainnya pasti mengutukku. Gloria sedang duduk bersila saat dia membuat persiapan terakhirnya untuk melahap garis lei spiritual klan yang menyimpang. Saya harus mengambil ramuan ajaib dari klan menyimpang sebelum melahap garis lei spiritual mereka. Awalnya, dia berencana untuk melahap garis lei spiritual mereka secara langsung. Namun, dia menyadari itu bisa menjadi tugas yang sulit. Saya akan memperkuat diri saya sehingga saya dapat melahap garis lei spiritual mereka dengan mudah. Untuk melakukan itu, saya akan mengambil ramuan ajaib dari klan yang menyimpang. Apa yang ada di pikiranmu? Tumpahkan, tuntut Gloria dengan suara tegas. Silas kemudian menjawab dengan hati-hati, Tuan, ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Maukah Anda mencerahkan saya? Petik 2. Tanyakan, ucap Gloria. Tuan, menilai dari kemampuan Floyd, dia agak tidak berguna, bukan? Kenapa tidak kau bunuh saja dia? Bukannya aku tidak ingin membunuhnya. Hanya saja waktunya belum tepat. Selain itu, dia bisa berguna jika dia masih hidup. Petik 2. Masih bingung? Silas bertanya, sampai itu berguna. Apakah Anda mengharapkan dia untuk membunuh Levi? Iya, itu tugas yang sangat sulit baginya. Gloria berhenti sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, tidakkah menurut Anda menarik untuk memberitahu Floyd bahwa dia telah membahayakan semua orang di sekitarnya? Gloria berpikir membunuh seseorang adalah metode yang murah. Sebaliknya, dia ingin mengendalikan tindakan dan pikiran seseorang sepenuhnya. Apa yang paling memberinya kepuasan adalah membuat hidup seseorang menjadi sulit sambil tetap melayaninya dengan setia. Itulah tepatnya yang dia lakukan pada Floyd. Dia berencana untuk menghancurkannya secara psikologis alih-alih membunuhnya segera. Itu luar biasa, Guru. Anda sangat cerdas dan mendalam. Betapa dangkalnya aku. Silas mengambil kesempatan untuk menjilatnya. Gloria kemudian tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, aku harus segera melahap ley line spiritual cetus. Sebagai tanggapan, Silas bertanya dengan bingung, mengapa begitu, Tuan? Saya satu-satunya orang yang tahu di mana garis ley spiritual klan menyimpang berada. Tidak ada yang salah. Kamu benar, tapi kamu tidak boleh meremehkan musuhmu, terutama Levi. Setelah melihat ekspresi bingung di wajah Silas, Gloria menjelaskan, sekarang setelah kamu pergi ke markas Levi, dia akan mulai mengajukan pertanyaan. Selain itu, hilangnya kita mungkin membuatnya menyadari bahwa tujuan kita adalah mengejar garis spiritual klan yang menyimpang. Bahkan mungkin Levi telah menginstruksikan orang-orangnya untuk menemukan garis lei spiritual klan yang menyimpang. Dia tidak secepat itu, kan? Silas meragukan kemampuan Levi untuk sadar begitu cepat. Ekspresi Gloria berubah serius ketika dia berkata, ingat ini. Jika Anda meremehkan musuh Anda akan membayar harganya. Permintaan maaf saya. Silas cukup bijaksana untuk menundukkan kepalanya dan langsung meminta maaf. Gloria hanya mengangguk puas dan tetap diam. Meskipun dia telah memberitahu Silas untuk tidak meremehkan musuh, dia juga berpikir Levi akan kesulitan mengikutinya. Lagi pula, dia di tempat terbuka sementara aku beroperasi di persembunyian. Bahkan jika Levi bisa mencari tahu semuanya dan membuat orang menemukan garis lei spiritual klan yang menyimpang, dia akan mencari jarum di tumpukan jerami karena dia tidak akan tahu kemana harus mencari. Pada saat mereka dapat menemukan garis lei spiritual, saya pasti sudah berhasil melahap semuanya. Setelah itu terjadi, aku akan diperkuat, dan aku mungkin bisa melampaui kemampuan Levi. Saat itu, aku bisa membunuhnya dengan mudah.
Levi, aku akan mengalahkanmu. Gloria menyeringai dan tertawa dingin. Bersambung.